Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Jamaah pengajian maghrib sampai isya yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih kita berada di surah Al-Hujurat yang merupakan kajian rutin kita. Pada malam ini insyaallah kita akan masuk pada ayat yang ke-15 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Thumma lam yartabu, kemudian mereka itu tidak ada keraguan sedikit pun. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, dan mereka berjihad dengan harta-harta mereka dan dengan diri-diri mereka fi sabilillah, di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar dengan keimanan mereka. Ayat ini jamaah sekalian dimulai dengan innama. Masih kita ingat pada pelajaran sebelumnya ada juga innamal mu'minuna ikhwah. Kalau di sini innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih. Innama itu menunjukkan kata penguat, kata penegasan yang juga memberikan pengkhususan. Apa yang dimaksud dengan pengkhususan? Karena innama bisa juga diartikan hanya saja. Jadi sesungguhnya hanya saja orang-orang yang beriman itu berarti tidak ada yang lain terkecuali yang disebutkan oleh ayat ini, dan mungkin juga disebutkan di ayat-ayat yang lain. Siapakah mereka yang masuk dalam kategori hanya saja dikategorikan orang-orang yang beriman itu?
alladzina amanu billahi wa rasulihi, yaitu yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana pengertian yang lebih dalam? Innamal mu'minuna alladzina sadaqu billahi wa rasulihi wa amilu bi syar'ihi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Penjelasan tambahannya dikatakan, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yang membenarkan Allah dan Rasulnya, yang membenarkan Allah dan Rasulnya. Lawan daripada membenarkan adalah mendustakan. Yang membenarkan Allah dan Rasulnya, membenarkan dalam hal apa? Membenarkan dalam hal apa saja yang Allah informasikan dan apa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Jadi kalau Allah dan Rasulnya mengatakan ini yang benar, kita katakan oke, kita terima itu yang benar. Kalau Allah dan Rasulnya mengatakan ini yang salah, kita mengatakan oke, itu yang salah. Membenarkan Allah dan Rasulnya. Kalau Allah membenarkan seluruh firman-Nya yang terdapat di dalam Al-Quran, berarti berapa ayat yang kita mesti benarkan Allah dengan seluruh informasinya. Kalau berdasarkan juz 30 juz, kita harus benarkan semuanya. 114 surah kita harus benarkan semuanya. Lebih 6.000 ayat kita harus benarkan semuanya. Kalau Allah katakan boleh, kita bolehkan. Kalau Allah katakan tidak boleh, kita mengatakan tidak boleh. Allah halalkan, Allah haramkan, semuanya sami'na wa ata'na. Yang kedua, membenarkan Rasulnya, pertama sama dengan membenarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita benarkan seluruh hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbedaan sedikit antara Al-Quran dengan hadis Nabi. Kalau Al-Quran, apa yang kita baca sekarang ini dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, itu tidak perlu lagi diseleksi. Itu andaikan ada istilah 1000% atau 1.000.000%, inilah persen yang tanpa batas tentang kebenarannya. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat selanjutnya, "Tsumma lam yartabu", kemudian mereka itu tidak memiliki keraguan sedikit pun dalam prinsip, ya, dalam prinsip keagamaan. Setelah kita belajar dengan baik secara terstruktur, ini yang perlu kita fahami, ini yang perlu kita amalkan, perkara-perkara ini yang mesti kita jauhi. Seorang muslim lam yartabu, itu sudah tidak ada keraguannya sedikit pun. Seorang beriman tentu sangat baik ketika dia mengetahui hikmah kenapa diperintahkan dan kenapa dilarang. Ketika kita mengetahui kenapa diperintahkan, itu lebih melapangkan dada kita untuk bisa mengamalkan perintah itu. Begitu juga ketika kita mengetahui apa hikmahnya ketika dilarang, maka pengetahuan kita
tentang hikmah sebab dilarangnya menyebabkan kita semakin menjauhi perkara tersebut. Akan tetapi jamaah sekalian, ternyata tidak semua setiap perintah itu Allah jelaskan hikmahnya. Tidak semua setiap larangan itu Allah sebutkan hikmahnya. Dan bahkan lebih banyak perintah-perintah dan larangan itu yang sifatnya secara mutlak saja diperintahkan dan secara mutlak saja dilarang. Kita tidak tahu apa hikmahnya, kita tidak tahu apa sebabnya. Maka andaikan pun kita tidak tahu dan Allah tidak membocorkan hikmah itu, maka bagi kita adalah membenarkan secara 100% bahwa pasti ada hikmah di balik daripada perintah itu, pasti ada hikmah di balik daripada larangan itu, dan kemudian Allah tidak memberitahukan kepada kita hikmahnya. Itu menjadi ujian bagi kita, apakah kita akan menerima hikmah itu, apakah kita akan menerima perintah dan larangan itu ketika kita cuma mengetahui hikmahnya, atau kita memberlakukan secara umum bahwa baik yang kita mengetahui hikmahnya ataupun yang kita tidak ketahui hikmahnya, pokoknya yang datang dari Allah semuanya kita terima dengan prinsip sami'na wa ata'na, kami mendengarkannya dan kami mentaatinya. Jadi innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi, ini adalah persoalan intinya membenarkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak semua perintah itu sesuai dengan keinginan kita. Sebaliknya juga tidak semua apa yang dilarang itu sesuai dengan keinginan kita. Iya, sesuatu yang diperintahkan yang bertentangan dengan keinginan kita, tentu sangat wajar ketika kita mengatakan, kenapa diperintahkan? Padahal di balik daripada apa yang diperintahkan itu ada sesuatu yang tidak mengenakkan bagi kita, ada sesuatu yang tidak nyaman bagi kita. Kalau antara sesama makhluk kita disuruh, maka wajar ketika kita bertanya semua, kenapa disuruh? Kenapa diarahkan ke sana? Itu memang perlu penjelasan. Akan tetapi ketika datang dari Allah dan Rasulullah SAW, hukum asalnya, hukum asalnya bukan berarti tidak boleh mempertanyakan. Hukum asalnya adalah menerima secara mutlak, walaupun Allah tidak menjelaskan apa hikmah daripada perintah itu. Umpamanya Allah memberikan contoh dalam Al-Quran, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah bilang telah diwajibkan bagi kalian berperang. Berperang. Berperang itu hanya salah satu di antara dua kemungkinan. Kita menang dengan kemuliaan, atau kita kalah, bahkan mungkin kita terbunuh. Jadi kita membunuh musuh kita, atau kita yang dibunuh oleh musuh kita. Nah, dalam hidup ini jamaah sekalian, rata-rata kita ini mencari hidup. Rata-rata ini kita mencari hidup. Kita keluar dari rumah pagi-pagi, pulang sore, bahkan pulang malam-malam. Kenapa kita melakukan itu? Karena cari hidup. Karena cari hidup. Sementara orang yang berperang itu cari mati. Orang yang berperang itu cari mati. Coba kita lihat jamaah sekalian. Kalau ada di antara kita yang sakit, sudah sakit parah, sudah sakit parah, sudah komplikasi. Saking kita hargai yang namanya kehidupan itu,
Ya, walaupun sehari saja, ya kita berobat. Kita ke dokter, ya, kita diopname di dokter, ya, di rumah sakit. Kenapa kita tidak membiarkan diri kita saya biar Tommy ya, punya sampai begitu sampai mati sendiri? Tidak mungkin, Pak. Ya, itu orang yang tidak punya perasaan. Ya, pastilah kita akan membantu keluarga-keluarga kita. Itu karena memang hukum asalnya bagi kita ini memang mau hidup, cinta kepada yang namanya kehidupan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, andaikan bisa kalian seperti umat-umat yang terdahulu yang dianugerahkan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa umurnya umat-umat yang dahulu? Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Mereka berharap andaikan dipanjangkan umurnya sampai 1000 tahun. Sampai 1000 tahun. Dia berkuasa 1000 tahun. Dia memiliki harta 1000 tahun. Pokoknya kalau memungkinkan, itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah mengatakan diwajibkan bagi kalian berperang. Ya, wa huwa kurhul lakum, dan Allah tahu bahwa itu adalah sesuatu yang kalian benci, ya, yang kalian benci. Ya, umpamanya sekarang ini kita dikatakan persoalan apakah yang menyebabkan kita tidak pernah berpikir untuk pergi membantu saudara kita di Palestina? Ya, mungkin kita katakan ya karena tidak ada uang, Ustaz. Ya. Kalau seandainya ada yang membiayai, ada orang kaya membiayai, ya. Kalau persoalan uang saja ada, insya Allah. Pokoknya siap berangkat. Nah, pasti kita cari alasan lagi bilang, bukan cuma persoalan uang, Ustaz. Ya. Ada istri juga ini, ada anak. Pokoknya banyak kita punya alasan. Itu karena kita tahu bahwa, ya, kita lihatlah bagaimana informasinya sampai detik ini, ya, masih, ya, diserang, ya, saudara-saudara kita di jalur Gaza dan di Palestina. Tapi Allah katakan, wa huwa kurhul lakum, itu yang kalian tidak suka, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan bisa saja ada sesuatu yang kalian tidak suka, tapi itu yang terbaik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan bisa saja ada sesuatu yang kalian suka, tapi itu buruk bagi kalian. Maka ini menjadi sebuah kaidah, bukan hanya persoalan berperang atau berjihad, tapi segala sesuatu yang menjadi syariat dalam kehidupan kita ini, yang menjadi syariat dalam kehidupan kita ini, itu prinsipnya tidak semua apa yang kita tidak suka itu buruk, dan sebaliknya tidak semua apa yang kita suka itu baik. Maka Allah bilang, yang penting Allah perintahkan, walaupun kau tidak suka, pokoknya laksanakan. Pokoknya laksanakan. Demikian pula kalau ada sesuatu yang Allah benci, walaupun kalian suka, ya, kalian tinggalkan. Inilah yang susah bagi kita, karena kebanyakan kita mengikuti sesuatu itu karena perintah daripada hawa nafsu kita. Perintah daripada hawa nafsu kita. Umpamanya dalam soal penegakan hukum, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang pertama mencontohkan itu penegakan hukum secara objektif, tanpa pandang bulu. Siapapun, biar sahabatnya beliau, biar orang dekatnya beliau, bahkan biar anaknya beliau. Dan contoh daripada penegakan hukum itu ketika Nabi bersabda, "Lau anna Fatimata binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saraqat laqata'tu yadaha." Iya. Andaikan Fatimah, iya. Dan Nabi sebutkan itu Fatimah siapa? Karena banyak Fatimah. Fatimah binti Muhammad, anaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau anna Fatimah binti Muhammad, andaikan Fatimah binti Muhammad, anak perempuannya Muhammad, kedapatan pernah mencuri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengucapkan itu ketika dia sebagai seorang penguasa.
Nabi mengucapkan ungkapan itu, sabda itu ketika beliau memiliki hak prerogatif untuk menetapkan iya atau tidak. Beliau punya hak untuk mengatakan boleh atau tidak boleh. Dan itu berkaitan dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andaikan Fatimah, anak perempuannya Muhammad, kedapatan mencuri, laqata'tu yadaha, niscaya aku akan tegakkan hukum tanda pandang bulu biar anak saya. Laqata'tu yadaha, niscaya aku akan potong tangannya Khadijah binti Muhammad. Kenapa jamaah sekalian? Karena ketika seorang pemimpin penguasa ya yang lemah dalam hal ini, maka akan lemah penegakan hukum untuk selanjutnya. Dengan mudah orang mengatakan, sedangkan seseorang yang melakukan penegakan hukum itu secara benar, orang masih bisa mencari celah. Orang masih bisa mencari celah. Iya. Saya contohkan umpamanya jamaah sekalian. Contoh saja ini. Iya. Kalau ada seorang anak yang soleh, yang baik-baik, yang rajin ke masjid. Rajin ke masjid, rajin baca Quran. Iya. Terus kita bilang, siapa anak itu? Masya Allah, soleh. Iya. Oh, anaknya ustadz itu yang punya anak itu. Iya. Maka orang yang tidak soleh itu, dia bilang, oh pantas dia soleh karena anaknya ustadz umpamanya. Ya. Anda kenapa tidak soleh? Saya tidak bisa soleh karena saya bukan anak ustadz. Iya, itu contoh. Tapi ketika anak ustadz itu yang salah, apakah dia tidak punya argumen? Lebih besar lagi argumennya. Dia bilang anaknya saja ustadz begitu, apalagi saya. Iya. Jadi ketika ada orang yang baik bilang tidak bisa kita ikuti. Iya. Begitu juga andaikan Nabi menegakkan hukum itu dengan objektif sejujur-jujurnya, maka orang masih bisa beralasan memang pantas karena dia adalah seorang rasul, seorang nabi. Iya. Kalau saya ini bukan nabi. Iya, saya orang biasa-biasa. Bagaimana lagi kalau orang yang dicontoh itu melakukan pelanggaran, dengan mudah orang mengatakan sedangkan Nabi tidak bisa menegakkan hukum. Maka apalagi saya. Disinilah bahayanya seorang yang terpandang, seorang tokoh yang ketika melakukan pelanggaran itu bisa merusak tatanan dalam kehidupan ini. Beda dengan orang yang tidak berpengaruh. Ya, beda dengan orang yang tidak berpengaruh. Ketika melakukan kesalahan tidak terekam, ya, orang tidak mengatakan fulan bin fulan. Makanya ada ungkapan mengatakan zallatul alim zallatul alam. Zallatul alim zallatul alam. Seorang alim, seorang yang berpengetahuan, seorang tokoh atau seorang penguasa yang ketika dia tergelincir, itu artinya bisa membuat tergelincir seluruh alam. Ya. Kalau kita maksudkan alam itu adalah negeri kita Indonesia, maka bisa membuat tergelincir semua satu negara karena mereka mencontoh kepada orang yang menjadi tokoh itu. Baik, kita lanjutkan jamaah sekalian. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yang membenarkan Allah dan Rasulnya, wa amilu bi syar'ihi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah melaksanakan aturan dan syariat itu. Karena tidak mungkin dikatakan membenarkan kalau hanya dikatakan oh ya benar. Iya, saya percaya itu apa kata Nabi. Tapi yang dimaksud dengan membenarkan, dan itu intinya adalah diikuti dengan praktek. Kalau berkaitan dengan perintah, oke, kita berada di situ. Kalau berkaitan dengan larangan, oke, kita tidak berada di situ. Masya Allah. Sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin beliau masuk surga. Dalam hadis
Nabi menyebutkan 10 sahabatnya yang dijamin masuk surga. Nabi bilang, Abu Bakrin fil jannah, wa Umaru fil jannah, wa Uthmanu fil jannah, wa Aliun fil jannah, ya, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah. Itu ada 10. Dan Abu Bakar ini adalah bukan sekedar dijamin masuk surga, akan tetapi Abu Bakar As-Siddiq itu dia ketika dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga itu bisa melewati pintu mana saja yang dia mau. Ya, pintu mana saja yang dia mau. Ada namanya Babur Rayyan. Ya, salah satu di antara pintu surga namanya Babur Rayyan, Babus Shadaqah. Kenapa Abu Bakar itu dikatakan seorang sahabatnya Nabi yang ketika mau masuk ke dalam surga dari pintu mana saja dia bisa melewatinya? Iya. Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah seorang sahabat yang bisa menjadi miniatur seluruh kebaikan yang berserakan di mana-mana. Itulah Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu pernah dikeluhkan dalam tanda petik oleh orang yang terbaik kedua setelah Abu Bakar, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar melihat bagaimana Abu Bakar ini, kenapa dikatakan dijamin masuk surga dan lewat pintu mana saja dia inginkan dibukakan pintu baginya, karena setiap kebaikan-kebaikan yang ada pasti Abu Bakar ada di situ. Setiap kebaikan-kebaikan yang ada pasti Abu Bakar ada di situ. Kalau mau dikatakan ahli ibadah, Abu Bakar ahli ibadah. Ahli salat, Abu Bakar yang pertama. Ahli puasa sunat, Abu Bakar yang pertama. Ahli sedekah, Abu Bakar yang pertama. Iya. Sehingga Umar pernah mengeluhkan dalam tanda petik, ya, mengeluhkan begini maksudnya. Kira-kira kalau bahasa kita, ini Abu Bakar ini tidak bisa mentun dikalah kalau urusan kebaikan. Iya. Artinya Umar ini sudah berusaha bagaimana caranya bisa mengalahkan Abu Bakar walaupun dalam satu sisi saja. Maka Abu Bakar itu adalah ahli sedekah. Maka Umar bin Khattab membuat perencanaan besok subuh. Kemungkinan kali ini saya mengalahkan Abu Bakar dalam hal bersedekah. Apa yang dilakukan oleh Umar? Subuh-subuh, ya, mungkin dia sudah siapkan uang. Ya. Dia berencana mau bersedekah setelah sholat subuh. Ya, mau sedekah setelah sholat subuh. Ya. Dia pikir, ini bayangkan kalau subuh-subuh itu ya orang belum berpikir untuk bersedekah. Saya ini sudah berpikir untuk sedekah. Berarti besok Abu Bakar ini, ya, artinya saya kalahkan. Ya. Begitu dalam riwayatnya. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq, ya, itu sebelum sholat subuh, itu ternyata dia sudah memberikan, ya, kayak sembako kepada orang fakir miskin. Ya, di Madinah dulu itu, ya, walaupun subuh malam, ya, selalu saja ada peminta-minta. Ya, jadi begitu keluar dari rumahnya, langsung diserahkan, ini bagianmu ini. Baru dia pergi sholat subuh. Ya, akhirnya ketahuan juga sama Umar mengatakan, kukira saya pertama baru. Ya kan kadang-kadang kita wah masya Allah saya orang pertama. Ternyata ada orang yang memprogramkan hal itu. Maka Abu Bakar ini bisa dikatakan seluruh miniatur kebaikan itu ada pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Mau hubungan kepada Allah ada pada Abu Bakar. Mau hubungan terhadap sesama manusia ada pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka
kita ini jamaah sekalian tentu tidak bisa menjadi orang yang segala-galanya. Tapi paling tidak kita membuat semacam program-program. Iya. Kalau kita juga ahli puasa, kita juga ahli sedekah, kita juga ahli ini macam-macam. Ya mungkin tidak bisa lah ya yang seperti itu. Tidak bisa seperti itu. Ya. Tapi paling tidak ada 1-2 amalan-amalan kita yang menonjol. Ya. Oh kalau Pak Haji itu Masya Allah, memang itu kalau urusan umpamanya mengurus masjid, jangan macam-macam, pokoknya disiplin itu, pokoknya tidak boleh ada yang kotor-kotor apa dan sebagainya. Mungkin ada pengurus masjid yang amalannya menonjol dari sisi itu, ya. Sehingga kita masuk masjid itu Masya Allah nyaman. Kenapa? Karena ada pengurusnya yang memang ya dalam urusan seperti itu tidak boleh ada kotor, tidak boleh ada yang bau-bau. Iya. Nah, itu yang menonjol. Tapi kalau kita tidak bisa menonjol dalam segala hal, paling tidak ada juga kontribusi kita dalam amalan-amalan yang lain. Sebagaimana sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada di antara mereka yang terkenal dengan ahli salat, ya, yang terkenal dengan ahli salat. Pokoknya urusan salat, Masya Allah, orang yang paling banyak salatnya, qawwam istilahnya. Ada juga yang ahli puasa, shawwam, orang yang paling banyak puasa-puasa sunatnya. Iya. Ada juga yang ahli sedekah, ya, ada juga yang ahli sedekah. Nah, kita ini sebagai ya orang biasa-biasa itu kadang-kadang ya kita memiliki kelebihan dalam hal-hal tertentu. Mungkin ahli puasa, ya. Kalau urusan puasa, Masya Allah, tidak ada kendala, ya. Tapi kalau dalam urusan sedekah, wah agak-agak susah sedikit. Ada juga orang kalau dalam urusan sedekah gampang. Tapi kalau urusan puasa-puasa sunat, saya kalau puasa, tidak apa-apa, ya seperti itu. Tapi yang terbaik itu artinya ada yang menonjol 1-2 di antaranya, kemudian yang lain ini paling tidak ada ala kadarnya kita dapatkan. Umpamanya kita sebagai seorang ahli puasa, pokoknya puasa Senin Kamis, puasa hari putih, bid, ya. Bahkan puasa puasa Daud, wah itu yang susah itu Pak, ya, sehari puasa sehari tidak, pokoknya begitu. Jadi ada orang dalam hidupnya ini dalam 1 tahun itu 6 bulan puasa, ya, di luar daripada puasa Ramadan, 6 bulan buka, karena puasa besok buka, puasa besok buka, itu puasa Daud, ya. Dalam hal itu Masya Allah. Akan tetapi supaya kita ini istilahnya punya semua, kayak seperti menu lauk, ya. Mungkin ada yang menonjol, tapi ada juga tambahan-tambahannya, ada cobek-cobeknya, ada ini sedikit. Walaupun itu sedikit, ya, Iya. Kalau ada kerja bakti, ya, ada juga paling tidak ikut berdiri di situ. Ya. Ya. Jangan cuma kita terkenal ahli salat, ya. Tapi kalau kerja bakti, ya, tidak pernah kelihatan. Artinya bagus kita padukan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu bukan hanya sekedar orang yang mengambil kebaikan-kebaikan sendiri, tapi menonjol dalam setiap sisi kehidupan, setiap sisi kebaikan-kebaikan bagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menempatkan sebagai orang yang pertama, wa Abu Bakrin fil jannah. Kalau saja Abu Bakar seperti itu, bagaimana dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentu tidak ada lagi keraguan bagaimana Nabi SAW sebagai contoh dan suri teladan. Ada seorang sahabat yang bernama Mu'adz, ya, yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada Mu'adz bahwa
ada sesuatu yang saya ingin beritahukan kepada Anda wahai Mu'ad. Iya, Mu'ad ini padahal masih di dunia. Dia bilang, Mu'ad, ya, biasa saya dengarkan ya bunyi sendalmu di dalam surga. Padahal orang masih di dunia. Iya. Tentu Nabi sudah tahu semuanya ini, tapi begitulah kira-kira kronologisnya. Nabi bertanya, coba bocor-bocorkan amalan-amalan yang kau biasa lakukan wahai Mu'ad sehingga saya dengarkan bunyi sendalmu dalam surga. Dia bilang, ya karena Nabi yang bertanya, dia bilang, saya itu ya Rasulullah, ya di antara amalanku yang saya jaga betul, ya. Nah, mungkin Mu'ad di sini sisi menonjolnya. Setiap batal wudunya berwudu. Setiap batal wudunya berwudu dan sholat sunat 2 rakaat. Jadi sholat sunat wudu. Wah, itu susah juga itu Pak. Ya, bukan pekerjaan gampang itu kalau kita tidak biasa. Ya. Kalau saya belum amalkan itu Pak. Ya. Iya. Bahkan kadang-kadang kalau habis sholat fardu, ya, tiba-tiba buang angin, untuk kembali pergi berwudu lagi baru kembali sholat sunat. Ya, itu kadang-kadang susah, ya. Padahal jelas-jelas ini bilang ini ada pahalanya. Iya. Apalagi ketika kita umpamanya bilang kita kembali ke rumah, nanti di rumah baru kita sholat sunat. Setelah sampai di rumah sudah. Apalagi kalau sudah siap makanan, Pak, sudah lupa itu. Maka kita lihat sahabat-sahabat ini adalah orang-orang yang punya sisi-sisi yang menonjol. Ya, punya sisi-sisi yang menonjol. Ada lagi seorang sahabat yang Nabi bilang, sayadkhulu alaikum rajulun min ahli jannah. Akan masuk ke dalam pintu masjid ini, ya. Enggak tahu ini masjid apa, pintu apa itu, mungkin Babus Salam mungkin. Tapi tidak sebutkan dalam riwayat itu. Nabi cuma bilang akan masuk ke dalam pintu ini, lewat pintu ini, dia adalah penghuni surga. Ya. Maka semua sahabat itu mungkin ada di antara mereka yang menahan diri untuk tidak sholat sunat dulu, sengaja berdiri di pintu, siapa orang ini yang masuk pertama ke dalam masjid. Ya, pastilah begitu Pak. Ya, pastilah begitu. Ya. Jangankan akan masuk ke dalam pintu masjid ini seorang penghuni surga, kita bilang saja akan masuk ke dalam masjid ini salah seorang capres dari 3 itu, pasti itu. Siapa itu? Iya. Tidak salah Pak Haji, tidak ada Ki pekan kemarin Pak Haji. Karena saya lihat ada Ki di masjid Raya. Iya. Nah itu sebenarnya saya juga mau, tapi ya karena membawakan pengajian tidak jadi saya kesana. Jadi akhirnya sahabat itu menunggu siapa kira-kira orang yang masuk. Ternyata orang yang Nabi jamin masuk surga itu adalah orang yang mereka kenal sehari-hari, yang menurut mereka orang tidak punya kelebihan. Jadi, Masya Allah, ternyata ini orang ini, ya katakanlah mungkin penjual-penjual sayur di kodong atau apa, ternyata ini orang adalah dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Semenjak itu, sahabat yang mulia Ibnu Umar itu terpaksa sedikit berbohong. Dia pergi ke rumahnya yang mendapatkan jaminan masuk surga itu dari Nabi. Dia pergi ke rumahnya, dia bilang begini, saya mau nginap di rumah malam. Kenapa? Dia bilang agak-agak sedikit, agak-agak keles dengan keluarga sedikit. Ya. Nah itu bohong-bohong sedikit untuk supaya dia nginap. Ya. Dia tidak mau langsung bilang karena kamu dijamin masuk surga. Nah, gitu. Ya. Akhirnya Ibnu Umar itu nginap. Dia mau pantau itu amalan apa yang dia lakukan di malam hari. Mungkin ini orang tidak pernah tidur di malam hari. Ya, pokoknya sholat malam terus atau baca Quran terus sampai subuh. Itu yang dia mau pantai itu. Akhirnya dia nginap. Betul dia di rumahnya. Jadi setiap pokoknya terjaga terus ini Ibnu Umar.
Setiap jam. Adakah orang yang berwudu apa? Tidak pernah juga ada bunyi-bunyi, ya. Tidak pernah juga ada orang yang kedengaran jalan ke menuju kamar mandi apa. Tidak ada. Intinya ini yang dijamin masuk surga ini dari habis sholat isya, pokoknya ngorok terus saja. Ngorok terus, nanti menjelang mau azan baru dia bangun, ya sholat witir, ya yang minimal 1 rakaat atau 3 rakaat. Orang mengatakan, kalau yang begitu bukan luar biasa itu, saya juga yang begitu saya lakukan juga. Akhirnya Ibnu Umar mengatakan, apa kira-kira amalan ini beliau ini? Ya, saya kira orang banyak sholat malamnya, saya kira orang banyak zikirnya, ternyata sama aja dengan saya. Ya, berbolak-balik kalau malam apa, ya bahkan mungkin kalau pas bangun kencing ya lihat lagi HP. Ya, begitu. Ya. Akhirnya di siang hari dikatakan, mungkin orang yang banyak puasanya. Ternyata di pagi hari itu sebelum Ibnu Umar pulang, ternyata sama-sama sarapan pagi, sudah siap sarapannya. Dalam hatinya Umar berarti bukan juga ahli puasa ini dia, karena kita sarapan pagi sama-sama ini. Barulah Umar dia bilang, sebenarnya wahai saudaraku, saya terus terang saja, saya tidak ada masalah dengan keluarga, baik-baik saja. Ya, tidak ada. Alhamdulillah. Mawaddah warahmah. Cuma semenjak Nabi bilang Anda adalah penghuni surga, semenjak itu saya penasaran, dan itu yang membuat saya nginap di rumahmu tadi malam, mau memantau amalan apa yang kau lakukan. Ternyata biasa-biasa. Coba beritahukan kepada saya, kira-kira amalan apa yang kau lakukan sehingga Nabi bilang kau ini adalah penghuni surga. Dengarkan baik-baik, Pak. Ternyata amalannya orang ini adalah amalan hati. Dia bilang seperti yang kau lihat. Hanya satu yang saya lazimkan setiap malam itu. Saya kan ini tentu manusia biasa, bisa benar, bisa salah, ya. Masa bisa saja ada orang yang menggibah saya, ada orang menjelek-jelekkan saya, ada orang yang menzalimi saya, ada orang yang mengambil hak saya, macam-macam. Iya. Dan setiap malam itu, sebelum saya meletakkan kepala saya di atas tempat tidur, di atas bantal itu, saya niatkan setiap orang yang menzalimi saya tidak tidur terkecuali saya telah melapangkan dada untuk memaafkan semuanya itu. Jadi ini beliau ini setiap malam tidur tidak pernah sedikit pun ada rasa dendam kepada orang yang pernah menzalimi beliau. Kata Ibnu Umar, Pak, ini Ibnu Umar sahabat, wa hadzal ladzi la nutir. Ini nih yang kita tidak bisa. Kalau Ibnu Umar saya mengatakan ini nih yang kita tidak bisa. Saya juga kayaknya Pak belum bisa kok begitu. Tapi al-ajru ala qadri masyaqqah, pahala ditentukan oleh tingkat kesulitan. Pahala itu ditentukan oleh tingkat kesulitan. Ternyata yang paling berharga bagi kita adalah termasuk yang berkaitan dengan persoalan harga diri. Ternyata ada orang-orang dalam hidup ini yang bisa memaafkan sesamanya. Kita dengarkan tentang Buya Hamka rahimahullah ta'ala, bagaimana beliau pernah dipenjara oleh Soekarno dalam keadaan sakit, tapi hikmahnya dia berterima kasih kepada Soekarno. Gara-gara itu hikmahnya akhirnya jadi sebuah karya besarnya Profesor Buya Hamka, yaitu Tafsir Al-Azhar, yang sampai sekarang ini kita bisa baca, Pak. Di dalam penjara itu diselesaikan. Penjara hikmahnya Allah ingin agar beliau memfokuskan waktu. Dan kita dengarkan ceritanya, kisahnya, bahwa akhirnya Soekarno sakit. Akhirnya Soekarno sakit keras. Dan muncullah perasaan Soekarno bahwa kemungkinan sudah dekat-dekat dengan ajalnya. Dia amanahkan kepada keluarganya, bahkan dia menulis secara
kertas menyampaikan wasiat bahwa kalau saya duluan meninggal daripada Buya Hamka, saya meminta agar supaya Buya Hamka yang mensolati saya. Ya. Orang yang pernah memenjarakannya bertahun-tahun, Pak. Iya. Ini semuanya tentang persoalan politik, Pak. Dan betul Buya Hamka ketika Soekarno meninggal, dengan penuh rasa lapang dada, ya, dia melangkah menuju rumahnya Soekarno dan mensolati beliau. Wahai Buya Hamka, sebening itukah hati dan nurani yang Allah anugerahkan pada Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum